Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansurihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita membincangkan kajian tentang hari terakhir perjalanan manusia di akhirat, yaitu kalau tidak masuk surga akan sampailah ke neraka. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia yang beruntung mendapat tempat yang hebat dan akan kekal abadi nanti di surga. Bagaimana hadis riwayat Tirmizi, di surga ada 100 tingkat dan jarak masing-masing tingkat seperti jarak bumi dan langit. Dan Firdaus adalah surga yang tertinggi. Di dalamnya memancar 4 sungai-sungai dan di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Masya Allah. Bayangin saudara-saudara sekalian, walaupun semua surga Allah itu adalah tempat yang luar biasa, tiada tara dibandingkan kesenangan dunia. Seperti Jannatin Naim, Ma'wa, Aden, Darussalam, kemudian beberapa surga lagi yang cukup dikenal adalah Darul Muqamah, Al-Muqamul Amin, dan Huldi. Semuanya tempat-tempat yang paling luar biasa nikmatnya di akhirat. Tapi yang paling tinggi kata Rasulullah SAW adalah surga Firdaus. Maka kalau minta kepada Allah, mintalah kita agar ditempatkan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aduhai enaknya bagi siapa yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu di samping tempat ganjaran bagi amal-amal soleh yang telah dilakukan di dunia seperti sholat, puasa, infak, haji, dan lain-lain akan mendapat ganjaran di surga. Tapi apa-apa juga yang diinginkan manusia di sana akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana informasi Quran surat Az-Zukhruf ayat 71, di surga terdapat segala yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata akan diberi Allah Subhanahu wa taala di sana. Keinginan makanan dan minuman Allah akan beri di sana semua. Begitu juga kenikmatan lainnya seperti bidadari akan didapatkan di sana. Dan para istri-istri yang soleha yang taat pada Allah, mengerjakan perintah Rasulnya dan taat pada suaminya, nanti di sana akan diangkat menjadi ratunya para bidadari. Bayangkan, kalau namanya ratu, kecantikannya sudah pasti lebih dari bidadari-bidadari yang ada di surga. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ganjaran yang akan dinikmati oleh orang-orang beriman nanti di dalam surga. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW kalau melakukan sholat sunat, misalnya salat sunat duha sampai 12 rakaat, nanti akan mendapatkan ganjaran sebuah istana. Nanti di sana akan menjadi aset orang-orang yang beriman. Begitu juga ya sebelum masuk ke surga dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakan sholat fajar setiap hari misalnya, di mana kebaikan fadilahnya akan melebihi bumi dan isinya. Nah ini nanti pada saat di mizan yang lalu ini menjadi ajang untuk melewati posisi mizan yang semakin menguatkan amal soleh. Tetapi semuanya itu saudara-saudara sekalian, fadilah yang paling kuat adalah fadilah dari pelaksanaan sholat. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah sholat. Dan kunci sholat adalah wudhu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi banyak fadilah sholat ini. Itu akan
dapatkan nanti di surga manfaatnya. Di hadis-hadis yang lain dikatakan sholat menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ini akan terbukti. Bunyi hadisnya, kesucian itu separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Tapi sholat adalah cahaya. Jadi sholat adalah cahaya luar biasa, Masya Allah. Ada lagi kelebihan sholat. Kita yang melaksanakan sholat itu akan dipanggil dari pintu sholat nanti di surga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, barang siapa yang berinfak untuk keluarganya di jalan Allah, dia akan dipanggil nanti di surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Dan barang siapa dari ahli sholat, dia dipanggil dari pintu sholat. Nah, dari beberapa pintu surga yang ada nanti di yaumil akhir, pintu sholat paling tinggi tempatnya. Masya Allah, Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya di samping pintu sholat ada pintu-pintu yang lain nanti di surga, yaitu pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan bagi yang rajin berpuasa, pintu haji, pintu al-aiman, pintu zikir, ridho, ilmu, dan ada lagi pintu yang ke-8, pintu al-kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Dan surga nanti bukan saja surga Firdaus, tetapi ada surga-surga yang lain, yaitu Jannatul Adin, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Muqamul Amin, Khuldi. Semuanya tempat orang-orang yang beramal soleh akan mendapat tempat di sana. Tapi kelebihan sholat inilah dia. Mari selagi yang masih hidup di dunia kita ingatkan. Kelebihan lainnya sholat di awal waktu jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa ya Nabi yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat di awal waktu. Bayangkan kalau udah amal dicintai Allah, amal yang paling dicintai Allah adalah sholat, pasti ganjarannya akan luar biasa nanti di yaumul akhir. Masya Allah, Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya mengatakan, barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga. Setiap kali dia pergi, kita dapat hidangan di surga. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kelebihan-kelebihan yang ada di surga. Walaupun banyak lagi nanti suatu saat kita akan bedah apa-apa kenikmatan yang ada di dalam sana. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang banyak amal jahatnya yang dicatat sebagai dosa, apalagi tidak mendapat syafaat, maka tempatnya adalah neraka. Dan bagi yang timbangannya dikit kebaikan dan dosanya lebih banyak, maka dimasukkanlah ke neraka Allah. Dan inilah nanti yang akan berjatuhan dari sirat, jatuh ke neraka. Dasar mereka tersebut adalah orang-orang yang suka melanggar perintah Allah dan jauh dari akidah dan tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan. Namun bagi orang beriman yang berdosa, dimasukkan juga nanti ke neraka, tapi ada waktunya diangkat Allah ke surga. Di antara mereka tersebut adalah Jahannam. Di antara neraka-neraka tersebut adalah neraka Jahannam. Masya Allah, yang sangat mengerikan. Informasi dari Quran surat Al-Hijr 43-44, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat yang benar-benar diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semua. Jahannam punya 7 pintu. Tiap-tiap pintu sudah disiapkan golongan tertentu melewatinya. Selain Jahannam, mereka yang lain ada juga masuk ke neraka Syaqar, Laza, Utama, Sa'ir,
Jahim, Utama, Hawiyah. Jadi ada 7 tempat-tempat yang akan ditempatkan kepada mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semuanya nanti akan merasakan apa-apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, demikianlah yang kita bahas kali ini tentang terkait dengan kenikmatan surga dan apa-apa yang ada di dalam neraka. Walaupun nanti lebih banyak lagi akan kita bedah apa-apa yang terkait dengan surga dan neraka. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.